Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Martin Simanjuntak dari jurusan Teknik Komputer Angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya telah melaksanakan KKN Undip Tim 1 tahun 2021-2022 yang telah dilaksanakan di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, KKN Undip merupakan kegiatan integral dari kurikulum pendidikan strata 1. Hal ini berarti bahwa KKN Undip merupakan program tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan lainnya. Kegiatan KKN bagi Undip mempunyai fungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum dan dapat melengkapi kurikulum, karena kegiatan KKN merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis yang didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. Sebagai kegiatan penelitian, KKN Undip merupakan wahana bagi mahasiswa untuk ikut serta mengamati, memahami, menganalisis, menarik kesimpulan dari data dan situasi wilayah kerja KKN Undip yang dikumpulkan secara empiris. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical atau social distance berdampak pada upaya yang harus dilakukan dengan melakukan refocusing model KKN yang akan dijalankan. KKN yang biasanya dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisili kampung halaman atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Misal, tidak ada mobilisasi atau pergerakan lokasi yang keluar dari kaidah protokoler di masa pandemi COVID-19. Perubahan atau refocusing model KKN ini tentunya tidak lepas dari kebijakan pemerintah terkait pembatasan sosial yang meminimalisir adanya aktivitas yang melibatkan banyak orang serta dengan adanya pergerakan mahasiswa dari tempat atau domisilinya saat ini. Penyusunan program kerja ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan potensi yang ada di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, sehingga dilaksanakan survei yang bertujuan untuk pengumpulan informasi dan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan rencana kegiatan program KKN Tim 1 tahun 2021-2022. Kelurahan Jatirejo pada dasarnya memiliki banyak potensi, tetapi penempatan wilayah KKN tidak selalu pada lingkungan yang memiliki potensi yang besar. Informasi yang diperoleh berdasarkan paparan dari perangkat setempat, masyarakat sekitar, maupun instansi terkait dan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Berikut adalah hasil survei. 1. Sebagian besar masyarakat dan remaja pada RW 02, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, masih kurang beretika dalam penggunaan internet. Mayoritas orang tua hanya memberikan gadget atau gawai tanpa adanya proses controlling atau pengawasan. Maka dari itu, dibutuhkan suatu literasi mengenai cara melindungi diri dari konten negatif, baik berupa sara, penipuan, maupun hal lainnya, dan hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Yang kedua, masyarakat RW 01, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang,
masih banyak menyebarkan berita hoaks kepada orang lain karena kurangnya literatur anti hoaks. Selain itu, masyarakat minim berkeingintahuan untuk mengetahui apakah berita itu benar dan fakta atau hanya sekedar hoaks belaka. Dan yang ketiga, masyarakat terlalu banyak menggunakan perangkat elektronik di masa pandemi. Karena seperti yang kita tahu, di masa pandemi, semua kegiatan belajar maupun bekerja selalu dilakukan dari rumah. Maka penggunaan perangkat elektronik di masa pandemi meningkat dengan drastis, sehingga perlu adanya edukasi tentang mencegah mata lelah agar tidak mengganggu proses kegiatan sehari-hari masyarakat. Keempat, masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan positif yang bisa mengisi waktu luang tersebut, seperti pembuatan desain grafis sederhana melalui platform atau aplikasi Canva untuk menjauhkan masyarakat dan khususnya pemuda-pemuda dari penggunaan narkoba, sehingga masyarakat terbebas dari narkoba dan dapat melakukan kegiatan positif secara baik dan benar. Program SDGs pertama yaitu edukasi berselancar aman di internet supaya terbebas dari konten sara, pornografi, dan penipuan, serta meningkatkan keamanan data pengguna. Program ini dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Program edukasi ini pada orang tua di RW 02 dan anak-anak untuk menerapkan dan menjelaskan kepada putra-putrinya sehingga mereka mampu memahami dan mengerti sang anak bagaimana etika yang benar tentang penggunaan internet. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 31 Januari 2022 dengan cara memberikan materi dan mengenalkan secara langsung dan memberikan modul tambahan berupa hard file dan soft file. Program SDGs yang kedua yang berjudul tentang edukasi kiat menghindari berita hoaks yang beredar di masyarakat, khususnya platform WA. Program ini dilakukan untuk dapat mengatasi masalah yang disebutkan sebelumnya. Program ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari berita hoaks serta dapat menambah pemahaman pentingnya mengecek berita itu benar dan fakta atau tidak sebelum di-share atau dibagikan kepada orang lain. Program ini dilaksanakan pada 3 Februari 2022 dengan cara memaparkan materi secara langsung dan memberikan sosialisasi melalui grup WhatsApp RT02 dan memberikan hard file kepada salah satu warga setempat. Edukasi mengatasi mata lelah akibat penggunaan gadget elektronik berlebih di masa pandemi. Program ini sebagai pengganti program COVID yang bertujuan untuk mengatasi mata lelah akibat penggunaan gadget yang berlebihan di masa pandemi ini. Program ini dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 dengan media poster dan sosialisasi secara langsung kepada warga pintu ke pintu. Program pengenalan aplikasi desain Canva untuk membuat desain sederhana yang bertujuan menghindari penggunaan narkoba. Adapun program ini yang bertujuan untuk memberikan kegiatan positif untuk menghindari penggunaan narkoba.
Program ini dilaksanakan pada 4 Februari 2022 melalui penjelasan dan materi presentasi untuk membuat sebuah desain sederhana. Ya, Mas Sena, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Sena dan teman-teman KKN yang lain yang sudah memberikan edukasi terlebih mengenai UMKM di kelurahan kami. Semoga Mas Sena makin sukses dan teman-teman yang lain juga makin sukses. Terima kasih.